Shalom, apa kabar semua? Anak-anakku kelas Daud dan Paulus tentunya semua dalam keadaan sehat ya. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kalian semua. Baik, hari ini kita akan belajar tentang janji Bapa. Bagaimanakah janji Bapa itu? Apa saja yang sudah dijanjikan untuk kita? Mari kita simak materi kita hari ini. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Jangan lupa siapkan Alkitab kalian, alat tulis kalian, dan tentunya jangan lupa siapkan hati kalian untuk menerima firman Tuhan. Baik, kita akan mulai sekolah minggu hari ini. Janji Bapa. Materi sekolah minggu online kelas Daud dan Paulus GKSBS Tanjung Karang. Nats Alkitab diambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29, Lukas 24 ayat yang ke-49, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang janji Bapa, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Bila Roh Allah di Dalamku. Yuk kita pujikan dengan semangat ya. Marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala berkat dan kemurahan-Mu serta perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami datang kepadamu, kami dalam keadaan baik, sehat, diberkati,
itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah murid akan belajar bahwa Allah telah berjanji akan mengutus Roh Kudus dan ia akan percaya bahwa janji ini adalah untuk dirinya sekarang ini. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai janji Bapa ya. Yang pertama atau A, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus datang kepada orang-orang tertentu. Orang-orang itu adalah nabi. Mereka akan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di masa depan kepada umat Allah. Nah, janji-janji Tuhan atau hal-hal yang dijanjikan Tuhan pasti akan terjadi. B. Nubuat dari Perjanjian Lama. Roh Kudus datang ke atas para nabi. Mereka memperingatkan orang-orang untuk menyembah Tuhan. Jika tidak, mereka akan dihukum. Melalui Nabi Yesaya, Roh Kudus berbicara mengenai Mesias. Mesias ini akan menjadi juru selamat. Ia akan menghapus dosa-dosa dunia. Apakah Tuhan menepati janji ini? Bagaimana kita mengetahui bahwa Ia menepatinya? Kitab-kitab Injil di Perjanjian Baru bercerita tentang kelahiran Kristus yang adikodrati, kehidupannya tanpa dosa, kematiannya karena dosa kita, dan kebangkitannya. Yesus telah menggenapi semua nubuat Perjanjian Lama. C. Janji Roh Kudus. Hal lain yang dijanjikan Allah disampaikan melalui Nabi Yoel. Dalam Yoel 2 ayat 28, Nabi itu memberitahukan bahwa pada suatu hari Tuhan akan mengutus roh-Nya kepada semua orang. Roh Kudus tidak hanya datang kepada beberapa orang yang dipilih, Ia akan datang dengan berlimpah-limpah kepada seluruh umat Allah. D. Janji untuk setiap orang. Yang dikatakan Tuhan kepada Yoel tentang hal-hal yang akan terjadi, janji Roh Kudus diberikan kepada tidak hanya kepada orang Israel, tetapi pada seluruh dunia. Tidak hanya kepada para pemimpin, tetapi kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang tua, tetapi kepada orang muda juga. Tidak hanya kepada orang laki-laki, tetapi kepada orang perempuan juga. Tidak hanya kepada orang kaya, tetapi kepada hamba-hamba. Usia, jenis kelamin, kebangsaan, atau kedudukan sosial tidak ada sangkut pautnya dengan janji ini. Janji ini untuk semua orang percaya. Tidak seorang pun yang akan tertinggal. Tiap orang akan mendapat sebanyak yang diinginkan dari Roh Allah. E. Akibat janji itu. Yoel tidak berhenti dengan hanya memberitahu bahwa suatu hari Roh Kudus akan dicurahkan. Pernahkah seseorang menjanjikan sesuatu kepada kalian? Suatu janji ialah bila seseorang menyatakan bersedia atau sanggup
untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Kadang-kadang suatu janji dengan segera ditepati. Kadang-kadang bertahun-tahun kemudian baru janji itu ditepati. Sebagai contoh, andai kata ayah kalian berkata, "Ayah akan mengajakmu membeli es krim sesudah nonton pertandingan sepak bola." Kalian dapat mengharapkan bahwa janji itu akan ditepati dalam waktu dekat. Tetapi apabila ayah kalian berkata, "Bila kau sudah cukup besar, ayah akan membeli sepeda motor untukmu." Kalian tahu bahwa janji itu tidak akan ditepati untuk beberapa waktu. Waktunya masih belum tepat. Jika ayah kalian memberikan sepeda motor itu sekarang, kendaraan itu tidak akan berguna bagi kalian. Kalian terlalu muda untuk mengendarainya. Sepeda motor itu hanya akan dibiarkan begitu saja di pekarangan dan menjadi berkarat serta usang. Akan tetapi jika ayah membantu kalian membeli sepeda motor sesudah kalian memperoleh surat izin mengemudi atau SIM, sepeda motor itu akan sangat berguna bagi kalian. F. Nubuat tentang Mesias digenapi. Perjanjian baru dimulai dengan penggenapan janji Allah untuk mengutus Mesias. Yesus Putra Allah datang ke dunia sebagai seorang bayi. Sesudah ia menjadi dewasa, Yesus mati karena dosa semua manusia. 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati. Ia berbicara dan mengajar para muridnya beberapa kali selama 40 hari sesudah kebangkitannya. Ia membuktikan kepada mereka bahwa ia hidup. G. Yesus memberikan perintah. Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang janji Bapa yang dahulu telah diberitahukannya kepada mereka. Yesus memberi petunjuk-petunjuk khusus tentang hal menerima janji itu. Mari kita baca Alkitab kita dari Lukas 24 ayat yang ke-49. "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Mereka disuruh melakukan 2 hal: tinggal di Yerusalem dan menunggu sampai mereka diberi kuasa dari Allah. H. Kita dapat menerima janji Allah. Janji Bapa adalah untuk semua orang percaya. Dari semua usia, dari semua bangsa, dari semua latar belakang, sepanjang waktu. Janji Roh Kudus adalah milik kalian. Kalian hanya harus percaya kepada Allah dan menerima janjinya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yoel 2 ayat 28. "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Mari kita ulangi sekali lagi. Yoel 2 ayat 28. "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah yang pertama, janji-janji Allah adalah untuk semua orang. Yang kedua, untuk dapat menerima manfaat dari janji-janji Allah, kita harus menjadi anak Tuhan. Untuk tugas hari ini adalah
Buatlah sebuah poster dengan meletakkan yang pertama, potret diri kalian. Yang kedua, tuliskan nama kalian di bawah potret diri. Yang ketiga, beri judul poster kalian, "Kami dapat menerima janji Allah." Yang keempat, beri hiasan lain yang menarik. Kemudian yang kelima, hasilnya silakan dikirim ke WA grup kelas. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk terus percaya bahwa janji-janji-Mu, bahwa janji-janji Bapa tidak akan pernah meleset dan pasti ditepati. Biarlah kami boleh belajar untuk terus setia kepada-Mu ya Tuhan. Berilah kami terus semangat untuk hadir sekolah minggu di setiap minggunya. Bapa di dalam surga, kami mohon kekuatan, kesehatan, agar kami anak-anak-Mu boleh terus mampu beraktivitas, mampu belajar dengan baik dan rajin, dan terus setia kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan mengakhiri ibadah hari Minggu, ibadah sekolah minggu hari ini dengan menutup doa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, terus semangat hadir sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.